Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fuad Hasan. Saya mahasiswa di Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi untuk program studi Sistem Informasi. Oke, pada video kali ini saya akan membuat tampilan mobile aplikasi kripto dengan Vue.js dan Axios. Di sini saya juga akan menggunakan Tailwind CSS sebagai styling untuk mendesain UI-nya. Tools yang harus disediakan. Di sini saya akan menggunakan Node.js, Vue.js, TypeScript, Axios, Tailwind CSS, URL Open API untuk data cryptocurrency-nya, lalu jaringan internet dan kode editor. Oke, selanjutnya setup proyek. Pada setup proyek ini saya menginstal Vue.js dengan npm create full latest. Lalu saya menginstal dependensi dari Vue.js ya. Saya menambahkan dependensi Tailwind CSS dan Tailwind CSS File. Lalu saya juga menginstal Axios dan menjalankannya dengan npm run dev. Oke, kita akan memulai setup project ya di kode editor. Pertama, saya akan menginstal Vue.js ya. Ini saya akan menggunakan npm create Vue latest add latest untuk menginstal Vue.js yang terakhir gitu, versi terakhir, versi terbaru. Saya nggak perlu bikin folder baru, jadi saya tambahin titik. Di sini paket name-nya tulis saja crypto. Lalu TypeScript kita nyalain. Ini kita enter aja, kita skip. Nah, ini kita bikin blank Vue project aja. Oke. Nah, kita npm install. Kita tunggu instalasinya. Oke, instalasinya untuk dependensi Vue-nya udah selesai. Kita tambah dependensi Axios ya. Kita install Axios, jika sudah kita tambahkan Tailwind-nya. Oke, kita sudah berhasil setup. Sekarang kita akan men-setup Tailwind CSS-nya ke file-nya si Vue.js ini. Sini kita tinggal tambahin di plugin Tailwind. Tailwind CSS. Seperti ini. Nah, ini tinggal kita import aja di sininya. Oke, sudah. Jika sudah, kita buat di source ini. Kita buat index.css dimana kita import Tailwind. Dan pada main kita import ininya, apa si CSS ya. Oke, sudah. Sampai sini kita sudah berhasil men-setup Vue.js ya, Axios ya, dan Tailwind CSS ya, seperti itu. Oke, yang pertama saya akan menyiapkan komponen card. Pada komponen card ini saya buka dengan script setup lalu langnya ts, di mana saya membuat tipe data, di mana di sini tipe datanya itu ada rank, number, name string, press USD number, dan simbol string. Lalu saya inisiasi props-nya untuk komponen card ini, const props, lalu define props saya ambil dari data, seperti itu.
Jadi props komponen ini tuh di ininya sama ini nih. Propertiesnya tuh ada rank, ada name, press USD, dari simbol seperti itu. Lalu di bawahnya template untuk tampilan dari komponennya. Dimana di sini saya membuat row panjang gitu, satu row panjang dengan 3 kolom. Dimana kolom pertamanya berisi rank, lalu di bawah ranknya ada props.rank untuk nilai dinamisnya, lalu di kolom keduanya ada props name dan props simbol, di bawahnya props name. Lalu pada kolom ketiga ada USD atau price-nya nih, dimana di sini saya memanggil nilai dinamisnya adalah props.price USD seperti itu. Oke, sekarang kita akan membuat komponen card ya. Kita buat folder baru dulu, komponen. Lalu kita bikin di sini di file card.foo. Kita masukin setup ininya, script setup ya, script setup, line-nya TS. Oke. Kita buat tipe data ini dengan rank itu number, name string, price USD-nya number, simbol string. Lalu kita inisiasi props ya. Seperti ini. Oke, sekarang kita buat template ya. Template. Kita buat div awalnya dulu dengan kelas flex with full. Dengan kelas bentar. Ya, with full flex bg, kita copy, bordernya 1, border colornya ini kita copy, p nya 4, paddingnya 4, dan space x nya 4. Nah, lalu pada ini kita buat div 3 kolomnya tadi, div kelas. Nah, seperti ini. Kita udah buat seperti ini. Oke, ini untuk komponen card ya. Dimana kolom pertama tadi ada rank, lalu value-nya itu diambil dari data dinamis yaitu props.rank. Lalu di kolom kedua itu ada props.name, props.symbol, dan di kolom ketiga ada harga yaitu props price USD. Seperti itu. Itu untuk komponen card ya. Kita sudah bisa berhasil membuat komponen card. Sekarang kita akan melakukan setup untuk Axios. Kita akan melakukan setup Axios untuk fetch API. Oke. Sini saya sudah mengimport Axios-nya. Lalu saya membuat export function use Axios yang punya parameter URL. Lalu di sini ada variabel data untuk menyimpan data hasil fetch-nya. Variabel loading untuk mengecek apakah fetch-nya udah selesai atau belum. Lalu variabel error untuk menangkap error yang terjadi misalnya fetch itu gagal, seperti itu. Nah, di sini saya membuat function fetch data, di mana dia adalah function asinkronus, berarti outputnya itu promise. Di sini loading.value diinisiasi jadi true dan error.value-nya itu null. Nah, di sini kita mempunyai try catch di sini. Dimana try itu untuk
menjalankan si Axios-nya. Const res. Di sini kita mencoba untuk membuat variabel res yang diisi itu oleh hasil pengambilan data. Dimana di sini kita tunggu await axios.get dari URL. URL-nya itu tadi URL dari Open API-nya. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita inisiasi data.value ini, data ini sama dengan res.data atau data dari si res ini. Hasil dari Axios get-nya kita masukkan ke sini. Nah, kalau hasil await axios.get-nya error, maka dia akan dia akan masuk ke catch untuk menangkap error ya. Dengan catch dengan parameter error. Di mana error.value ini diisikan sama error.message. Error.message itu ditangkap dari mana? Dari sini. Axios get ini. Biasanya ketika suatu function itu berjalan error, dia pasti punya error.message gitu. Jadi error.message-nya ditangkap sama catch dan dimasukkan ke error.value. Nah, jika kode ini berjalan dengan lancar, dia akan masuk ke finally. Nih, finally. Nah, di finally loading.value-nya dijadikan false. Jadi datanya tuh berarti udah ready gitu. Jadi loading.value-nya jadi false. Nah, fungsi use Axios ini sebenarnya hanya menjalankan fetch data seperti itu. Lalu mengembalikan data, loading, error, dan refetch. Dimana refetch itu digunakan untuk mengulangi fetch datanya ini. Saya akan melakukan setup Axios-nya di sini, axios.tf. Nah, saya mengimport Axios-nya. Lalu saya mengimport ref dari si foo-nya. Seperti itu. Lalu saya membuat function export function use Axios dengan parameter string. Lalu saya membuat const data sama dengan ref null, lalu const loading dan const error. Oke. Nah, sekarang saya membuat function fetch datanya, fetch data async, outputnya promise void, dimana di sini saya punya inisiasi loadingnya jadi true sama dengan true. Oke. Terus errornya null, error.value-nya null. Lalu kita buat try catch, try const res dengan await axios.get. Nah, seperti ini. Axios.get URL. Oke, seperti itu. Lalu di sini kita masukin data value res data. Kita tangkap untuk kita buat catch untuk menangkap si errornya. Error value, error message atau unknown error. Lalu kita buat finally-nya loading value sama dengan false. Untuk mengakhiri loadingnya gitu. Nah, jika sudah kita jalankan fetch datanya, fetch data, lalu mereturn data, loading, error, dan refetch seperti ini. Oke, kita sudah membuat setup untuk Axios-nya.
Oke, selanjutnya melakukan setup untuk app.vue. Di mana di sini pada script setup lang TS saya memanggil komponen card yang tadi sudah dibuat dan memanggil use Axios sebagai handler untuk fetching API-nya. Lalu saya membuat variabel dengan apa namanya itu hasil destructuring dari return si use Axios ini, karena return use Axios ini tuh objek, lalu bisa langsung di destructuring seperti itu. Dengan use Axios itu punya parameter yaitu API URL-nya, di mana sini saya memasukkan API URL untuk nama-nama cryptocurrency-nya. Pada template saya membuat kontainer ya memiliki width yang full namun dengan dibatasi maksnya 640 px dan margin X itu auto agar bisa di tengah seperti itu. Dan kenapa maksnya dibatasin agar terlihat seperti tampilan mobile. Lalu di bawah kontainer ya ada bagian headernya nih untuk menaruh button, dimana button itu untuk refresh API-nya, dia menjalankan refresh. Nah, header ini dibuat sticky yang akan menempel di top 0 dengan z index 99 sehingga item ini akan selalu melayang di atas seperti itu. Di sini ada div untuk handler loadingnya. Kalau loadingnya masih true maka yang muncul loading. Nah di sini ada div juga untuk handler error. Jika errornya itu ada maka di sini akan muncul button untuk refetch atau retrieve. Nah di sini untuk looping datanya, dimana card yang tadi yang udah kita buat komponen card tadi di looping dengan data hasil dari use Axios ya. Lalu saya buat di sini nama baru untuk satuan data ini dan indeksnya gitu. Jadi parameter dari ini ada crypto, ada indeks, di mana crypto itu nilai dari data nilai satunya, dan indeks ini untuk indeks arraynya. Nah, di sini ada props name, value-nya itu dari crypto.name, prop symbol itu value-nya dari crypto symbol, props rank nilainya dari crypto.rank, props price USD nilainya dari crypto.price USD. Lalu terakhir ada key, di mana value-nya adalah indeks. Nah, key ini adalah untuk memberitahu kalau komponen ini tuh unik. Jadi hasil looping itu pasti kan bentuknya akan sama gitu. Nah, untuk membedakan itu kalau itu unik adalah dengan key ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setup di app.foo. Pada bagian script ini kita import dulu, import komponen card ya, import card, lalu import Axios ya. Lalu di sini kita fetching datanya. Oke, kita fetching datanya. Oke, sudah. Kenapa add-nya gak bisa ya?
Oke. Oke, di sini udah setup data. Apa kita sudah manggil Axios-nya. Nah, kita sekarang bikin template ya. Div class full, max width ya tadi kita setting 640 px dan mx auto. Lalu headernya div, kita bikin class flex TV center, item center, sticky di top 0, z indeksnya 99, background white dengan PY atau padding atas bawah 4. Oke, button refresh. Oke, buttonnya sudah. Sekarang kita bikin handler untuk ininya loading, lalu handler error, dan yang terakhir tampilan untuk cardnya seperti ini. Dimana di sini card itu data apa di loop berdasarkan data.data yang diambil dari sini. Crypto ini mewakili data dari ini, dan indeksnya itu mewakili dari apa hasil loopingnya gitu, apa dari array ini juga. Nah, di sini props.name dia apa diisikan crypto.name, lalu props symbol diisikan crypto.symbol, apa props rank apa value-nya itu crypto.rank, dan price USD value-nya itu crypto.price USD. Dan yang terakhir ada key ini untuk menandakan si apa elemen ini tuh unik gitu. Jadi dari banyaknya elemen card nanti masing-masing elemen itu pasti unik karena ada key-nya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba running. pm run dev. Kita coba running. Oke, sudah running. Kita coba masuk ke Google Chrome. Apakah sudah muncul? Oke. Oke, sudah muncul. Nah, ini tampilannya. Ini sudah sesuaikan dengan UI yang diberikan. Ini tampilannya jika dipakai dengan plugin ini, plugin apa untuk melihat apa mobil view nih, ada nama pluginnya. Di sini mobile simulator nama pluginnya. Nah, tampilannya akan seperti ini, akan seperti tampilan mobile. Seperti itu. Kita bisa refresh. Mana refresh ini menjalankan refetch ya. Jadi datanya di refetch di fetch ulang oleh Axios ya. Gitu. Ada rank, terus di sini ada nama ini apa nama kriptonya, lalu ada simbolnya seperti itu. Ada harganya. Oke. Jadi di sini saya berhasil membuat tampilan web, tampilan mobile untuk aplikasi kripto yang tadi. Saya membuat tampilan mobile ini dengan Vue.js, Tailwind CSS sebagai stylingnya, lalu Axios sebagai fetching data API-nya, seperti itu. Oke, jadi sekian dari saya. Jika ada
salah-salah kata atau pemahaman yang kiranya keliru, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Bye bye.